Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya engkau diselamatkan, semoga Tuhan menuntun kita memilih yang terbaik dalam hidup ini. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Petrus berkata demikian. Dan juga karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Haleluya. Semoga kita menjadi orang-orang yang tinggal dalam keselamatan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pagi ini saya mengucapkan selamat malam. Malam ini saya mengucapkan selamat malam bagi kita semuanya. Semoga kita tetap kuat sehat dan kita rilekskan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Dan saya akan melanjutkan seri yang kedua. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami untuk kami memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan melanjutkan seri yang kedua. Memiliki keyakinan yang teguh atau memiliki keyakinan teguh di dalam Tuhan. Dan saya akan tetap bacakan ayat firman Allah dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke bagian yang selanjutnya 23. 1 Yohanes 3 ayat 3 dan 24. Dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segalanya, ia di dalam Allah dan Allah di dalam dia, demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh Allah telah mengaruniakan kepada kita. Puji nama Tuhan. Jadi selanjutnya kita orang yang memiliki keyakinan yang teguh dalam Tuhan. Ini tanda yang keempat, kalau boleh saya tambahkan ke pelajaran ini, karena tadi pagi saya sudah menyampaikan, ia hidup dalam kebenaran Allah. Allah menjawab doanya. Ia percaya kepada Kristus, anak-anaknya atau anak Allah. Nah, jadi yang keempat ialah ia hidup mengasihi Allah dan sesamanya. Jadi kalau orang hidup dalam iman yang teguh tapi tidak mengasihi sesama dan tidak mengasihi Allah, itu perlu dipertanyakan. Karena firman Allah dengan jelas mengatakan bahwa orang yang memiliki iman yang teguh ditandai dengan ia memiliki hati kepada Allah. Dia serahkan hatinya kepada Allah supaya Allah mengintervensi, menguasai sepenuhnya hati dan pikiran kita ini yang senantiasa liar. Karena kalau kita tidak menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, hidup kita, roh, jiwa dan tubuh ini kita tidak serahkan kepada Tuhan, maka ia akan bisa melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Allah. Dan itulah sebabnya orang yang memiliki iman yang teguh, dia akan menyerahkan hidupnya kepada Allah, dan dia sekaligus hidup mengasihi Allah dalam hidupnya. Nah, ketika dia mengasihi Allah, Allah akan mengajar dia, menuntun dia untuk mengasihi sesamanya seperti dirinya sendiri. Itu kata firman Allah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kita mengasihi Allah juga iya, mengasihi manusia juga iya. Ada orang mengasihi Allah katanya, tapi membenci saudaranya, tidak memperhatikan saudaranya, tidak menyukai saudaranya, walaupun mungkin saudaranya itu melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, melakukan hal-hal yang tidak menyukakan. Tetapi kita tidak boleh membenci. Mungkin orangnya tidak menyenangkan, tapi orangnya tidak bisa kita benci. Tidak boleh kita benci. Dosa yang dilakukan itu, dosa yang ada dalam dirinya, itulah yang kita benci, bukan orangnya. Nah, bagaimana supaya orang ini bisa kembali kepada jalan Tuhan? Kita berdoa bagi mereka, kita mendoakan mereka sehingga mereka betul-betul hidup di dalam
kasih Tuhan. Mereka juga mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya. Ketika dia mengasihi Tuhan, mengasihi sesamanya, dia akan diarahkan oleh Roh Kudus, diarahkan oleh firman Allah untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Bahkan saudaranya. Kalau dia memusuhi saudaranya, kata firman Allah, dia seorang pembunuh. Tentu kita tidak ingin menjadi seorang pembunuh. Kita ingin menjadi berkat, kita ingin menjadi penolong, kita ingin menjadi alat di tangan Tuhan, bukan menjadi batu sandungan bagi yang lain. Dan itu sebabnya kita berdoa tiap pagi-pagi sekali, kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Dengan maksud apa? Supaya kita menerima segala sesuatu yang baik, menerima segala sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengasihi kita. Tentu Tuhan juga punya hak prerogatif untuk menyatakan kuasanya, kemuliaannya, kedahsyatannya di dalam kehidupan kita. Dan itu sudah dibuktikan oleh Allah melalui firman Allah, melalui orang-orang kudus dia di masa lalu dan masa kini. Saya tetap yakin di masa yang akan datang pun Tuhan akan mampu, karena Tuhan sudah berkata, firman Allah sudah berkata bahwa Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan itulah pentingnya kita hidup dalam mengasihi, bukan hanya lip service. Ada kadang-kala hanya lip service orang mengasihi. Tetapi saya mau katakan kepada kita mengasihi bukan karena lip service, bukan karena hanya sekedar kata-kata, tapi action, tindakan nyata dalam kehidupan kita. Kita katakan mengasihi Allah tapi kita tidak berdoa, tidak membaca firman Allah, tidak memperkatakan firman Allah, tidak merenungkan firman Allah. Apakah itu kita mengasihi Allah? Atau tidak duduk merenungkan firman Allah itu siang dan malam dan tidak melakukan kehendaknya, tidak menyenangkan hati Allah? Apakah itu kita mengasihi Allah? Tentu tidak. Dan kita harus menjaga diri kita agar tetap tidak terkontaminasi dengan situasi dan keadaan. Orang berjam-jam bisa main HP. Ini kadang kalau teman-teman saya kalau saya, karena saya tidak suka itu bawa HP. Ya. Di zaman teknologi sekarang kamu nggak bawa HP. Tapi sebenarnya mau saya katakan, saya memang nggak suka. Bukan berarti saya tidak memakai alat itu. Tetapi kalau disuruh bawa itu rasanya ya begitu. Ya tetapi saya enjoy saja. Karena apa? Bagi saya membina bukan berarti kalau orang-orang bawa HP itu tidak membina hubungannya dengan Tuhan. Tidak, bukan itu maksud saya. Tapi bagi saya ada banyak orang yang saya perhatikan berjam-jam bisa bermain HP, tapi untuk memperkatakan firman Allah itu sangat langka, sangat jarang. Itu sebabnya ketika saya pergi, saya tidak pernah melalaikan untuk membawa firman Allah. Di tengah jalan kadang-kala kalau Tuhan ingatkan saya sedang memperkatakan firman Allah, saya berhenti untuk sekedar mengingat kembali. Karena apa? Kita ini tidak akan mungkin bisa mengatakan kita mengasihi Allah sementara firman Allah kita tidak cintai. Kita tidak melakukan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Walaupun ada banyak hal yang belum bisa saya laksanakan, tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu mengerti semuanya. Nah, yang kedua kata firman Allah, ia diam di dalam Allah dan Allah dalam dia. Wow. Jadi kalau ia diam dalam Allah dan Allah dalam dia, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ketenangan. Jadi kalau kan ada orang dalam menghadapi masalah panik. Apakah di manakah Tuhan itu? Kita katakan dia dalam hati kita. Menghadapi persoalan-persoalan panik. Menghadapi masalah panik. Sementara Alkitab katakan ia berdiam dalam kita. Abide in me, I am in you. Tinggal dalam kamu, dalam aku dan aku dalam kamu. He who abides in me bear much fruit. Dia yang tinggal dalam aku, dia berbuah banyak. For without me, you can do nothing. Karena tanpa aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa.
Jadi kita tinggal dalam Tuhan itu perlu untuk mendapatkan sesuatu. Ketenangan, damai sejahtera, kekuatan, kuasa, dan lain sebagainya. Itulah pentingnya kita bersama dengan Tuhan. Itu perlunya kita dia bersama dengan Allah. Dan keyakinan yang teguh itu membuat kita merelakan hati kita untuk diam dalam Allah dan Allah dalam diri. Dan dia menjadi raja, memerintah, menguasai hati dan pikiran kita. Dan mengintervensi segala hal yang ada dalam hidupnya. Tidak ada yang terbuka, tidak ada yang tertutup bagi dia. Semua terbuka. Ini kadang-kadang saya lihat suami tidak terbuka terhadap HP-nya, terhadap istrinya tidak terbuka. Kalau saya, siapa saja bisa buka. Nggak peduli siapapun. Ya. Karena apa? Nggak ada yang kita apa-apa di situ. Nggak ada kata-kata godaan kepada wanita-wanita di situ atau wanita yang menggoda. Nggak ada di situ. Walaupun kadang-kala ada itu. Ya kan ada saja orang surat-surat apa yang masuk itu. Tapi peduli amat dengan mereka. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita. Kita penting memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan supaya kita mendapatkan sesuatu yang baik. Dan yang terakhir kata firman Allah ialah kita menerima karena Roh Kudus dari Allah. Jadi orang yang memiliki iman yang teguh itu dia memiliki ia menerima karunia Roh Kudus dalam hidupnya atau menerima Roh Kudus dalam hidupnya. Atau katakan saya menerima karunia Roh Kudus dari Allah. Jadi kalau saya menerima karunia Roh Kudus dari Allah, itu kita tahu bahwa Roh Kudus itu, tapi kan saya tidak akan panjang sini. Karena Allah itu mengajar kita, membimbing kita, memenuhi kita, memberikan kuasa kepada kita untuk melakukan hal-hal yang besar, menumpangkan tangan atas orang, mengusir setan-setan dalam nama Yesus, sehingga kita tetap menerima. Itu sesuatu yang besar dari Allah. Itulah sebabnya kita penting memiliki iman yang teguh supaya kita memiliki 6 hal ini dalam kehidupan kita. Baca itu berulang-ulang, mungkin ada inspirasi baru yang Tuhan berikan kepada kita dalam 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan 24. Pengertian kepada saya mungkin akan berbeda dengan pengertian yang diberikan kepada Anda. Dan itu berfungsi menguatkan kita satu dengan yang lain. Itu sebabnya kita perlu memperkatakan firman Allah, perlu mencintai firman Allah di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap. Ya, jadi dalam hidup ini kehidupan bersama dengan Tuhan perlu terus kita pelihara supaya penyerahan diri kepada Tuhan, ketaatan kepada Allah, sehingga kita memiliki keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Dan sebagaimana firman Allah, hidup dalam kebenaran, doa kita dijawab oleh Allah, ya, kita percaya kepada Kristus, kita mengasihi Allah, kita dia dalam Allah dan Allah dalam kita, ya, kita menerima karunia Roh Kudus dari Allah. Wow, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Kiranya Tuhan membuat kita memiliki iman yang teguh dalam menghadapi dunia dan persoalan-persoalan kita, tentu dengan kemenangan selalu, karena kita lebih daripada pemenang, karena Tuhan sudah menang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan keyakinan yang teguh kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Memiliki keyakinan yang teguh di dalam Tuhan. Kami percaya itu. Terima kasih. Kalau ada yang sakit, kami perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita dalam nama Yesus keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus mereka sembuh. Dan kami juga berdoa kiranya Tuhan bagi mereka-mereka yang mengalami persoalan dalam hidup ini, mari Tuhan menolong mereka, menyertai mereka, melakukan segala sesuatu yang baik kepada mereka, sehingga mereka tetap menikmati pertolongan Tuhan, sehingga mereka tidak keluar dari mereka kesukaran-kesukaran yang mereka miliki. Tuhan menolong mereka sehingga mereka mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kami percaya pertolongan Tuhan telah datang kepada mereka. Dipujilah Engkau, dimuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus membuat kita terus cinta kepada Tuhan, mencintai Dia, mencintai firman Allah, suka berdoa dalam hidup ini.
Dan jangan lupa sebelum tidur berdoalah, menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan dan baca firman Allah, perkatakan, renungkan, sehingga kenikmatan dari Tuhan kita nikmati.